belakangan ini kan kita sering mendengar istilah grow mindset. Nah, menurut kakak kenapa pola pikir seperti itu penting dimiliki sama mahasiswa sekarang? Grow mindset itu kan luas ya sebenarnya. Apalagi kalau mindset mahasiswa itu yang seperti hanya mengejar IPK tinggi contohnya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Copytech. Tempatnya kita ngobrol santai seputar teknologi sambil menyeduh inspirasi. Di sini kita tidak cuma bahas soal coding atau teknologi, tapi kita juga cerita di balik dunia IT, pengalaman, perjalanan karir, sampai insight yang bisa jadi bekal buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol soal gimana caranya menjadi mahasiswa yang tetap unggul di era AI. Mulai dari produktivitas, mindset, sampai skill yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Sebelum mulai, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Universitas Dipa Makassar karena telah memfasilitasi tempat yang nyaman untuk podcast Copytech hari ini. Perkenalkan, saya Alvina Syarif yang akan menemani teman-teman di episode kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri karena kita sudah ditemani dengan tamu spesial dan juga keren, yaitu salah satu alumni Universitas Dipa Makassar yang pastinya punya banyak pengalaman-pengalaman di dunia teknologi dan juga di dunia kerja. Nah, biar tidak makin penasaran, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Muhammad Ali Ferdiansyah. Halo. Nah, Kak Muhammad Ali Ferdiansyah kan juga salah satu anggota di Dipa Negara Komputer Club. Nah, kita kan punya nama basecamp ya. Yeah. Biasa Kak Muhammad Ali Ferdiansyah ini kita panggil Kak Lili. Jadi sekarang di podcast ini bisa dipanggil Kak Lili saja mungkin. Bebas, mau panggil Lili, Ali juga boleh. Oke. Kak Lili gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Copytech hari ini. Nah, sebelum masuk ke topik utama, mungkin boleh cerita sedikit nih Kak. Sekarang Kakak ini lagi sibuk mengerjakan proyek apa atau mungkin kegiatan apa yang lagi banyak menyita waktunya Kak Lili ini? Oke, kesibukannya sekarang saya lebih banyak fokus di pengembangan sistem dan proses cara kerja di pemerintahan, khususnya di pusat pembelajaran dan strategi kebijakan manajemen pemerintahan. Jadi di situ itu tidak belajar atau cuma ngoding aja, tapi juga kita bagaimana caranya benar-benar memanfaatkan AI. Jadi AI itu untuk mengefisienkan waktu, manajemen kerja, ataupun pengambilan keputusan yang tepat. Jadi itu semua kita gunakan di sana. Wah, keren sekali ya Kak. Nah, kalau misal boleh flashback sedikit nih Kak, pas waktu masih kuliah di Universitas Dipa, nah Kak Lili ini termasuk mahasiswa yang aktif organisasi atau fokus akademik atau justru tipe yang suka explore hal-hal baru nih? Kalau berbicara mengenai tipe, kalau dibilang organisasi bisa jadi, akademik juga bisa jadi. Jadi antara organisasi dan akademik itu seimbang. Kita sebenarnya tidak boleh memprioritaskan salah satu ini. Kita harus menyeimbangkan agar apa yang kita dapat dari keduanya itu bisa bermanfaat dan bisa mengembangkan potensi pada diri kita. Berarti bisa dibilang sama-sama penting ya Kak? Iya, penting sekali. Berarti dulu aktivitasnya cukup padat ya Kak? Lumayan. Tapi justru pengalaman seperti ini kan menarik untuk kita bagikan ke teman-teman mahasiswa supaya bisa dapat gambaran ke depannya. Nah, berbicara soal aktivitas yang padat nih Kak, banyak ini mahasiswa sekarang merasa jadwalnya padat, tugasnya menumpuk, organisasi juga jalan, tapi pas akhir semester ini kayak merasa tidak berkembang Ji. Nah, menurut Kak Lili ini bagaimana cara membedakan orang yang betul-betul produktif sama orang yang hanya terlihat sibuk atau sok sibuk Ji? Oke. Jadi produktif itu ataupun sok sibuk itu sesuatu hal yang berbeda. Produktif dan juga sok sibuk itu sebenarnya sama-sama capek. Tapi yang membedakan adalah outputnya, hasilnya, atau progresnya.
Produktif itu menghasilkan sebuah perkembangan atau sebuah proses, progres. Contohnya, misalkan kalau dosen kita memberikan sebuah tugas nih, misalnya tugas algoritma. Nah, orang produktif itu dia mencari jawaban mulai dari buku, internet, ataupun AI, tapi tidak hanya menyalin saja, tapi dia harus tahu dulu, bukan hanya mengerjakan, tapi tahu isi atau tahu apa yang dia kerjakan. Misalnya, definisi dari algoritma. Nah, dia tahu algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Nah, dari tugas itu, orang produktif ini bisa lebih berkembang atau memiliki sebuah progres dibandingkan dengan orang yang sok sibuk saja. Orang sok sibuk saja itu ketika dengan contoh kasus yang sama ya, yang seperti tadi, ketika dosen itu memberikan tugas dan dia mengerjakan, tapi hasil yang dia kerjakan itu dia tidak pahami. Ibaratnya kedua orang ini sama-sama mendapatkan nilai dari tugas, tapi prevalence dari tugas tersebut dia tidak dapatkan. Yang satunya dia dapat pengetahuan yang mungkin sedikit, tapi kalau konsisten itu akan menjadi jauh lebih besar. Sedangkan yang sok sibuk ini, ya dia tidak kemana-mana. Jadi sok sibuk itu arahnya tidak kemana-mana. Ibaratnya itu jalan di tempat. Nah, kalau teman-teman misalnya sudah semester 1, 2, 3, bahkan semester akhir dan merasa bahwa dirinya itu tidak berkembang atau tidak berubah sama sekali, ya mohon maaf, teman-teman itu hanya sok sibuk sebagai mahasiswa. Mungkin itu. Oke, berarti produktivitas itu bukan seberapa banyak aktivitas yang kita lakukan ya Kak, tapi seberapa besar dampak dan hasil yang mungkin dihasilkan dari aktivitas tersebut. Ya, betul sekali. Nah, tapi untuk bisa produktif kan tentu kita harus fokus juga ya Kak. Nah, sekarang kan banyak nih distraksi kayak scroll TikTok, terus nonton drakor, terus main game. Nah, Kak Lili punya cara khusus enggak untuk tetap menjaga fokus supaya tidak terdistraksi sama hal-hal seperti itu? Oke, distraksi tentang media sosial ya tentunya. Saya sebenarnya tidak bisa menjawab memberikan tanggapan atau memberikan tips, karena jujur saya sendiri sebenarnya sering terdistraksi tentang sosial media ini, apalagi scroll TikTok itu luar biasa distraksinya. Tapi ada hal yang saya lakukan ketika saya merasa diri saya itu sudah berlebihan bermain sosial media, khususnya itu scroll TikTok. Hal yang saya lakukan pertama itu saya matikan HP saya, nonaktifkan HP saya. Ya mungkin teman-teman ini merasa bahwa apa yang saya lakukan tidak relate dengan teman-teman, tapi apa yang saya lakukan ini itu relate bagi saya. Mungkin teman-teman mau coba silakan, mau tidak juga silakan. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan itu adalah menonaktifkan HP saya. Saya simpan, terus saya pergi mandi. Nah, kenapa mandi? Mandi itu menurut saya bisa membuat kita lebih fresh, lebih segar. Jadi ketika kita sudah mandi, itu ibaratnya tubuh kita sudah terrestart nih. Sudah terrestart atau sudah diinstal ulang misalnya ya. Nah, setelah itu kita bisa memulai apa-apa yang kita sudah tunda sebelumnya, apa-apa yang kita sudah mau kerjakan sebelumnya. Jadi setelah kita mandi jangan langsung pegang HP. Jadi mulai dulu apa yang kita tunda sebelumnya. Mungkin itu saja tips saya untuk menghilangkan distraksi dari sosial media. Walaupun ini belum dicoba sama semua orang dan hanya dicoba oleh saya sendiri. Berarti batasi ya Kak, membatasi dan penyegaran ini. Betul. Jadi kan biasa niatnya tuh cuman scroll 5 menit tapi tiba-tiba sudah 5 jam. Nah, itu betul sekali. Nah, belakangan ini kan kita sering mendengar istilah grow mindset. Nah, menurut Kakak kenapa pola pikir seperti itu penting dimiliki sama mahasiswa sekarang? Grow mindset itu kan luas ya sebenarnya. Apalagi kalau mindset mahasiswa itu yang seperti hanya mengejar IPK tinggi contohnya. Nah, sebenarnya IPK tinggi itu penting sekali.
tapi tidak segalanya, bukan segalanya. Karena apa? Apalagi kalau dunia IT ya, kalau dunia IT itu dia lebih dominan tidak melihat IPK, lebih banyak melihat proyek apa yang telah kamu lakukan. Jadi kalau misalnya teman-teman setelah menjadi mahasiswa di sini sudah mendapatkan gelar dan ingin masuk ke industri perusahaan, yang ditanya itu pasti apa saja yang telah kamu buat, proyek apa yang telah kamu bangun. Nah, jarang sekali yang saya dapatkan itu ditanya tentang IP kamu berapa. Nah, IPK saya itu waktu masih kuliah di sini 3,50 ya. Walaupun tidak komplot, karena kan komplot itu 3,51. Kurang 1 poin lagi. Tapi selama saya terjun di industri tidak pernah ditanya tentang IPK. Tapi ditanya tentang proyek apa yang telah kamu buat selama ini. Jadi mindset teman-teman itu jangan berfokus pada nilai dan juga IPK tinggi, tapi sejajarkan dengan apa yang telah kau buat selama mahasiswa. Karena mahasiswa itu memiliki privilege yang luar biasa ya, mulai dari magang, organisasi, KKL, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman harus manfaatkan itu sebenarnya. Kalau teman-teman menganggap bahwa itu semua angin yang lewat, ya teman-teman sama saja. Yang seperti saya bilang di awal, sok sibuk. Nah, itu. Jadi gunakan privilege-nya teman-teman sebagai mahasiswa sebaik mungkin, mulai dari magang, organisasi, dan apapun itu. Oke, berarti tidak cukup di nilai akademik saja yang bagus, tapi itu tetap penting. Cuman kita harus tingkatkan skill juga dan juga mulai buat project mungkin dari sekarang ya, Kak. Iya, betul. Tapi kan juga seringkali tuh masalahnya bukan di kemampuan saja, Kak, tapi rasa takut mencoba ini. Nah, banyak mahasiswa sebenarnya ingin belajar skill baru, ikut-ikut lomba, atau mencoba hal-hal baru. Tapi minder duluan nih biasa, takut gagal, padahal belum mulai. Nah, menurut kakak bagaimana cara keluar dari pola pikir seperti itu? Nah, ini nih yang paling banyak mahasiswa takutkan, memulai. Nah, memulai itu sesuatu yang menakutkan itu. Langkah awal adalah langkah yang paling sulit. Tetapi kalau teman-teman sudah melewati langkah awal, itu tidak seberat dan semenakutkan di langkah pertama. Maka dari itu, teman-teman kan sebagai mahasiswa masih belajar ya. Masih banyak privilege mahasiswa yang teman-teman dapatkan. Magang itu salah satunya, organisasi juga salah satunya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menghilangkan mindset itu, teman-teman harus harus hilangkan mindset yang seperti itu. Karena apa? Mungkin teman-teman pernah lihat sebuah kata-kata seperti ini. Ketika kita mencoba, kemungkinan ada dua hasil yang kita dapatkan. Yang pertama, keberhasilan. Yang kedua adalah kegagalan. Nah, itu adalah yang akan kita dapatkan ketika kita mencoba. Tapi kalau kita tidak melakukan, satu hal yang pasti yang kita dapatkan, kegagalan. Jadi teman-teman mau pilih apa? Mau mencoba atau tidak sama sekali? Ya, kalau saya pasti mencoba lah. Nah, jadi teman-teman jangan takut untuk memulai. Mungkin teman-teman pernah dengar juga bahwa keberhasilan itu tidak pernah kita capai ketika kita tidak pernah merasakan yang namanya gagal. Nah, gagal itu adalah hal yang pasti dalam hidup kita. Ketika kita menjadi senior developer, programmer, pasti orang tersebut pernah merasakan yang namanya error. Mungkin ratusan error, ribuan error, bahkan jutaan error. Nah, untuk sampai di situ dia harus melewati hal yang seperti itu dulu. Ada banyak kegagalan yang harus dia hadapi dulu. Untuk mendapatkan keberhasilan, harus tahu dulu rasanya yang namanya gagal. Ibaratnya seperti kalau kita mau tahu rasanya manis, harus tahu dulu rasanya pahit. Nah, seperti itu. Betul sekali, Kak. Nah, kadang kita ini sudah pikir gagalnya dulu padahal belum dicoba. Padahal kan juga kalau kita gagal kan itu salah satu bentuk pembelajarannya supaya betul. kita bisa memulai lagi. Betul sekali. Nah, setelah berhasil memulai ini biasanya muncul lagi tantangan ini, Kak. Nah, biasanya kan semangat belajar itu tinggi sekali di awal. Nah, biasanya juga beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian itu mulai menurun.
Nah, menurut kakak bagaimana ini caranya jaga konsistensi agar tetap berjalan dalam jangka yang panjang? Menjaga konsisten itu memang berat karena itu merupakan skill yang apa namanya ya, yang kurang orang dapatkan atau dimiliki oleh orang lain. Nah, untuk menjaga konsisten itu teman-teman harus memotivasi dirinya teman-teman sendiri. Yang teman-teman lakukan apa ya namanya? Teman-teman harus memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang besar. Karena ketika kita memiliki tujuan yang besar, otomatis teman-teman akan termotivasi untuk mencapai hal tersebut. Namun untuk mengejar sesuatu itu, teman-teman tidak boleh paksakan dirinya. Misalnya di hari pertama harus bisa ini. Nah, teman-teman tidak boleh melakukan terlalu berlebihan. Jadi teman-teman lakukan sedikit demi sedikit tapi konsisten. Jangan awalnya saja yang misalnya belajarnya 3 jam, 4 jam misalnya. Tapi hari kedua menurun. Tidak apa-apa, 1 hari 1 jam tidak apa-apa. Intinya teman-teman tidak merasa berat di awal, tidak merasa ringan juga di awal, tapi tengah-tengah lah. Jadi menjaga konsisten itu sangat berat. Yang pertama harus menjaga motivasinya kita, tujuannya kita harus ingat terus goalsnya kita seperti apa, dan jangan lupa juga berdoa sih pastinya. Oke, betul sekali Kak. Jadi teman-teman harus tetap ingat tujuan awalnya teman-teman dan pelan-pelan nih lakukan secara bertahap. Oke, jadi kalau dirangkum ini produktivitas itu sebenarnya bukan tentang bekerja lebih keras, tapi bekerja lebih terarah. Iya, betul. Nah, kan sekarang kita akan masuk ke topik yang mungkin paling sering muncul di timeline-nya teman-teman, yaitu soal AI. Nah, menurut Kak Lili, perkembangan AI sekarang ini lebih banyak membawa ancaman atau justru peluang bagi mahasiswa generasi muda? Ini nih, ada banyak pertanyaan yang mengenai ini. Apakah AI itu ancaman, apa justru Peluang. peluang bagi kita? Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif luar, AI itu tergantung penggunanya. Ketika kita malas, AI itu akan membuat kita jauh lebih malas. Tetapi kalau kita adalah seorang produktif, inovatif, kreatif, AI akan membuat jauh lebih kreatif daripada sebelumnya. Jadi kalau dibilang ancaman AI itu bakalan menyebar luas atau tidak, justru AI ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, AI itu tergantung dari penggunanya. Tergantung apa yang kita ingin lakukan atau tujuannya seperti apa. Seperti yang saya katakan di awal, misalnya orang yang sok sibuk menggunakan AI, pasti ujung-ujungnya dia tambah malas. Kalau tidak dibarengi dengan apa yang dia harus tahu tentang pencarian atau apa yang dia ingin searching dalam AI tersebut. Nah, jadi dalam dunia AI, apalagi prompting ya, prompting itu sangat sangat-sangat penting. Bagaimana cara menghasilkan AI atau output yang kita inginkan menjadi lebih maksimal. Jadi untuk mahasiswa sekarang mungkin ubah pola pikirnya, menggunakan AI hanya sekedar mengerjakan tugas. Karena kalau teman-teman menggunakan mindset itu, teman-teman akan makin malas. Itu the real ancaman untuk AI, untuk manusia. Tapi kalau teman-teman menggunakan AI untuk produktivitas, kreativitas, dijamin teman-teman bakal jauh lebih kreatif dan lebih dari sebelumnya. Oke, menarik sekali Kak. Jadi sebenarnya kan yang perlu kita takuti itu bukan AI-nya, karena seharusnya kan AI itu membantu proses berpikir, bisa dimanfaatkan kan, tapi bukan menggantikan proses berpikir kita. Nah, banyak mahasiswa sekarang kan mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas. Nah, menurut Kak Lili ini, batas penggunaan AI yang sehat itu seperti apa? Batas ya.
Nah, seperti sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab sebelumnya. Untuk batasan AI tergantung dari pengguna. Jadi, kalau teman-teman menggunakan AI untuk membuat hal yang instan seperti mengerjakan tugas contohnya, membuat kode yang instan, itu teman-teman akan semakin terpengaruh dengan AI. Maksudnya akan memperburuk teman-teman dalam pola pikir, critical thinking, ataupun hal-hal yang negatif lainnya. Maka dari itu, untuk menggunakan AI sebenarnya ada aturannya, terutama dari mindsetnya teman-teman. Jadi mindsetnya teman-teman harus diperbaiki bahwa AI itu hanya asisten kita, bukan yang menggantikan kita sebagai user. Nah, maka dari itu, mari kita berpikir lagi, tujuan AI itu untuk diri kita itu seperti apa sebenarnya. Oke, itu penting sekali ya dicatat. Jadi kan sama seperti tadi saya bilang, seharusnya itu AI bisa kita manfaatkan untuk membantu kita dalam proses berpikir, tapi bukan untuk menggantikan. Betul. Sekarang kan AI itu sudah bisa bikin coding, bikin desain, bahkan sudah bisa bikin artikel, Kak. Nah, apa yang perlu mahasiswa pahami nih supaya tidak khawatir bakal tergantikan oleh AI? Nah, kalau menggunakan AI itu kan biasanya teman-teman menggunakan prompt, buatkan saya ini dengan instan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya teman-teman untuk melakukan mengerjakan sesuatu dengan AI, teman-teman harus tahu dulu pondasinya. Teman-teman harus tahu strukturnya seperti apa. Seperti kita mau belajar website. Nah, untuk belajar website harus tahu dulu pondasinya. Website itu sebenarnya apa. Terus alur kerjanya seperti apa. Jangan langsung buatkan saya website seperti ini. Nah, kalau teman-teman melakukan itu, teman-teman selamanya bakalan tidak paham website itu apa. Saya pernah dengar bahwasanya ketika pemula menggunakan AI, maka selamanya dia akan tetap pemula. Tetapi kalau profesional menggunakan AI, maka 10 kali lebih profesional dari sebelumnya. Maka dari itu teman-teman harus pahami dulu pondasinya dalam melakukan sesuatu. Misalnya membuat website, membuat desain, harus ada pondasinya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung buatkan saya ini, buatkan saya itu. Nah, itu membuat kita akan tetap selamanya pemula. Oke, betul sekali. Jadi, kemudian soft skill apa yang menurut kakak paling penting dan sulit tergantikan sama AI? Nah, soft skill itu sebenarnya banyak, bahkan hampir semua soft skill itu tidak bisa digantikan oleh AI. Karena apa? Seperti public speaking, communication, critical thinking, itu semuanya didapatkan melalui pengalaman, bukan dengan tata caranya. AI mungkin memberikan kita caranya seperti apa, tapi untuk mendapatkan pengetahuan itu, soft skill itu, teman-teman harus lakukan hal yang itu. Mulai dari magang, KKN, atau kerja kelompok, itu kan ada semua soft skill yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugas seperti itu. Misalnya di dalam organisasi ada kepanitiaan. Nah, kamu ditunjuk sebagai ketua panitia. Nah, itu kan harus ada namanya soft skill yang namanya leadership. Nah, dari situ teman-teman harus terjun langsung, tidak hanya membaca tutorialnya cara menjadi ketua, cara menjadi leadership seperti apa. Nah, jadi teman-teman harus terjun langsung, mencari pengalaman langsung akan hal itu. Jadi soft skill itu tidak bisa didapatkan oleh AI, tapi hanya pengalaman pribadi kita yang bisa membentuk itu. Setuju sih Kak. Jadi untuk soft skill ini hampir semua pasti tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi bisa kita dapat di pengalaman-pengalaman. Nah, menurut kakak ini skill apa yang paling dicari ini kira-kira untuk 5 tahun ke depan? Ya, pastinya komunikasi, public speakingnya, leadershipnya pasti. Kalau teman-teman ingin menggapai sesuatu yang lebih tinggi ya, leadership itu sangat penting. Komunikasi kita dengan orang-orang juga sangat penting. Nah, untuk 5 tahun ke depan itu soft skill yang itu sudah cukup buat saya. Kalau hard skill ya, kalau kita di dunia IT ya, sebenarnya
hard skill itu ada banyak. Kita tidak bisa menentukan hard skill apa yang bakalan laku di 5 tahun ke depan. Karena kan kalau dunia IT itu mungkin tidak ada yang benar-benar selesai. Mungkin teman-teman belajar website hari ini, besoknya ada teknologi baru. Jadi kita ini sama-sama pembelajar. Tidak ada yang namanya pensiun dari dunia IT. Jadi mau saya katakan 5 tahun ini bakalan hard skill ini, saya tidak bisa jamin bahwa hard skill itu bakalan penting di 5 tahun ke depan. Karena kan dunia sekarang itu cepat, apalagi adanya AI ini membuat semuanya itu lebih instan. Jadi untuk itu saya tidak bisa memastikan kalau misalnya hard skill apa yang perlu ditanamkan pada diri kita. Intinya teman-teman terus saja belajar, tapi pelajari apa-apa yang teman-teman rasa bahwa harus didalami. Karena kalau teman-teman belajar hanya setengah-setengah, misalnya teman-teman hari ini belajar website, besoknya mau belajar mobile, nah itu kan ibaratnya teman-teman hanya menjadikan website batu loncatan, yang dimana teman-teman belum kuasai ini website. Jadi maka dari itu teman-teman harus fokus ke satu bidang saja dulu, dalami. Kalau misalnya teman-teman sudah membuat hasil, ada outputnya, baru teman-teman bisa pindah. Jadi hasilkan dulu outputnya, baru pindah ke bidang lain. Ya, betul sekali. Jadi, teman-teman ini harus dalami satu hal terlebih dahulu. Kalau sudah dapat dan sudah ada hasilnya, sudah bisa mencari hal-hal baru yang lainnya. Nah, kalau misalnya nih Kak, ada mahasiswa yang baru menggunakan AI, tools apa nih yang wajib dicoba dan bagaimana cara memanfaatkan tools tersebut secara maksimal? Tools AI itu banyak sekali, mulai dari desain, kode, programming, itu banyak sekali. ChatGPT juga merupakan tools AI yang populer saat ini. Ada juga Claude AI. Nah, itu rekomendasi semua sebenarnya. Tapi ketika teman-teman memakai tools itu, teman-teman harus paham juga namanya prompting. Nah, itu nih kenapa ada yang namanya prompting engineer. Nah, bagaimana caranya hasil yang kita perintahkan ke AI itu menghasilkan sebuah output yang maksimal atau powerful. Nah, jadi untuk menggunakan tools itu teman-teman harus belajar yang namanya prompt dulu. Prompt. Ingat, prompt itu sangat berpengaruh dengan output yang kita akan ambil di dalam AI. Oke, saya setuju sekali sih, karena biasa kalau promptnya itu asal-asalan, biasa kayak tidak sesuai yang muncul. Jadi teman-teman harus belajar prompting juga. Oke, kalau bicara soal industri teknologi saat ini, bidang apa yang menurut Kak Lili ini paling menarik untuk dilirik mahasiswa? Apakah web development, mobile development, data, atau AI? Hal yang menarik ya. Nah, sebenarnya itu tergantung dari teman-teman sendiri sukanya apa. Misalnya web developer, ya pilih saja web developer. Nah, kalau saya kan web developer ya, jadi ya saya pilih developer. Karena web developer itu sebenarnya ada banyak lowongannya, banyak yang dibutuhkan industri. Tapi tidak tutup kemungkinan juga software engineer juga banyak. Jadi semua bidang itu dibutuhkan, ada banyak. Tapi yang harus teman-teman ketahui, apakah teman-teman sudah siap jadi menjalani profesi itu. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat mungkin di aplikasi Jobstreet atau aplikasi Infoloker lainnya, pasti di situ ada persyaratan. Nah, untuk mendapatkan value dari apa yang teman-teman pelajari, patokannya dengan melihat Infoloker yang sekarang. Misalnya, lebih banyak nih menggunakan misalnya React.js atau Laravel, ya teman-teman pelajari itu. Jadi teman-teman tidak hanya belajar di arah yang mungkin teman-teman bingung. Jadi untuk memantapkan diri kita di dunia industri, lihat semua industri apa yang dia butuhkan.
skill apa yang dia butuhkan. Jadi dari teman-teman melihat itu, teman-teman bisa persiapkan mumpung teman-teman masih mahasiswa. Karena kalau sudah lulus ya agak sulit sebenarnya. Walaupun belajar itu tidak ada batasnya, tapi kembali lagi gunakan privilege-nya teman-teman sebagai mahasiswa mumpung masih diberikan. Jangan sampai pas selesai ya teman-teman bisa tanggung sendiri resikonya. Oke, itu aja sih. Kalau ada nih mahasiswa yang baru semester awal atau semester 1-2 terus masih bingung harus mulai dari mana, atau bahkan ada yang sudah semester akhir tapi masih merasa terlambat. Nah, kalau menurut Kak Lili, roadmap belajar yang efektif seperti apa sampai siap masuk dunia kerja? Oke, roadmap ya. Nah, banyak mahasiswa merasa dia ketinggalan. Dia sudah misalnya semester akhir tapi belum belum merasakan apa-apa. Nah, untuk belajar itu sebenarnya mulai dari niatnya dulu. Percuma ada roadmap kalau niatnya tidak konsisten. Jadi niatkan dulu, teman-teman harus serius untuk mempelajari sesuatu. Setelah itu teman-teman harus tahu yang namanya pondasinya atau struktur awalnya. Jadi struktur awal itu atau pondasi itu sangat penting untuk belajar sesuatu hal, mulai dari programming, desain, ataupun hal yang lainnya. Jadi teman-teman itu kalau berbicara roadmap, jangan dulu. Pertama teman-teman harus niatkan dulu, terus bangun pondasinya. Pondasinya apa? Pondasinya adalah sesuatu yang teman-teman ingin pelajari, semisalnya programming. Kalau teman-teman ingin belajar programming, pondasinya adalah algoritma. Jadi teman-teman harus belajar algoritma itu seperti apa. Algoritma itu sangat penting karena kan dia sebuah langkah-langkah ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, di dalam programming itu bakalan ada sebuah kasus di mana teman-teman harus menyelesaikan itu. Jadi roadmap yang paling bagus adalah pelajari pondasinya dulu, yaitu algoritma khusus untuk programming. Mungkin itu. Oke, betul sekali. Jadi teman-teman itu penting untuk dicatat ya, karena proses berkembang itu memang bertahap. Jadi mulai dari niat dulu, terus bangun pondasinya. Jadi tidak langsung bisa jago dari awal. Nah, setelah punya skill ini, kalau nanti kita sudah masuk ke dunia kerja, seberapa besar pengaruh portofolio project dibandingkan IPK atau nilai akademik? Nah, ini kan sudah dibahas di awal ya, IPK dan portofolio. Jadi IPK itu penting tapi tidak segalanya. Nah, kalau kita ingin masuk ke dunia industri, yang ditanyakan pasti yang namanya project apa. Kalau dunia IT kan pasti project yang ditanyakan terlebih dahulu, seperti di awal yang saya sampaikan. Nah, untuk masuk ke interview saja, teman-teman harus punya CV yang bagus. CV-nya dari mana ya? Dari project teman-teman. Jadi perbaiki saja portofolionya teman-teman, CV-nya teman-teman. Jadi lakukan hal yang teman-teman bisa membuat CV kita menarik, termasuk pengalamannya teman-teman. Karena di dunia sekarang, di industri sekarang itu, ketika kita ingin masuk tanpa pengalaman itu susah. Jadi harus memang ada pengalaman kerja, project, atau apapun itu. Makanya saya bilang dari awal, privilege mahasiswa itu sangat luar biasa. Mulai dari magang, organisasi, itu gunakan sebaik mungkin. Karena di dalam situ teman-teman banyak dapat hal yang bermanfaat, bahkan bisa membangun CV-nya teman-teman, portofolionya teman-teman untuk masuk ke industri yang teman-teman inginkan. Seperti itu. Berarti portofolio ini memang menjadi bukti nyata ya Kak dari kemampuan yang kita miliki. Iya, jadi betul. Teman-teman mungkin sekarang mulai nih bangun portofolionya. Oke, tidak terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini. Banyak sekali insight yang sudah dibagikan sama Kak Lili, mulai dari mindset, produktivitas, serta cara menghadapi perkembangan AI, sampai roadmap belajar yang bisa langsung dipraktikkan nih oleh teman-teman mahasiswa. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada satu pesan atau mungkin tamparan halus nih untuk teman-teman mahasiswa yang masih menunda-nunda untuk berkembang, Kak. Pesan untuk saya kepada teman-teman mahasiswa,
Keberhasilan itu tidak akan bisa didapatkan ketika belum merasakan yang namanya gagal. Jadi, teman-teman harus memulai karena langkah awal adalah langkah yang dimana menentukan kita seperti apa ke depannya. Oke, semangat ya. Luar biasa sekali, Kak. Jadi, terima kasih banyak atas waktu, insight, pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Terima kasih untuk Kak Lili dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menemani kami di episode podcast Stage kali ini. Saya Alvina Syarif, pamit undur diri, tetap semangat belajar, terus berkembang dan tingkatkan skillmu. Sampai jumpa di episode Copy Tech selanjutnya.